Sahabat Sono Budoyo, kali ini kita akan membahas salah satu koleksi Museum Sono Budoyo, yakni Arca Dewi Sri. Arca Dewi Sri milik Museum Sono Budoyo ini terbuat dari bahan perunggu dengan warna kecoklatan. Arca Dewi digambarkan dalam posisi duduk di atas lapik yang berbentuk padma atau bunga lotus teratai. Arca Dewi Sri ini digambarkan memakai berbagai perhiasan seperti anting, kalung, kelat bahu, tali perhiasan dada, gelang tangan, serta kain bermotif flora. Tokoh Dewi ini tampak duduk bersila dengan sikap Ardha Paryankasana, serta tangan kanannya membentuk sikap Warada Mudra atau sikap yang memberikan anugerah. Yang menarik, tangan kirinya tampak memegang seuntai batang padi yang tangkainya menjuntai hingga ke bawah lapik arca. Dengan adanya untaian padi ini, maka arca ini diidentifikasi sebagai Arca Dewi Sri yang kerap dikaitkan sebagai lambang kesuburan dalam masyarakat agraris. Dalam tradisi Hindu, Dewi Sri ini dikenal juga dengan nama lain Dewi Laksmi, yang merupakan sakti atau pasangan dari Dewa Wisnu. Arca Dewi Sri ini diperkirakan dibuat pada tahun 9 Masehi, dilihat dari corak gaya pengarcanya. Arca dibuat dengan teknik logam akhir perdu, yang merupakan teknik tangkup cetak dengan menggunakan lilin. Teknik ini amat populer dipakai memproduksi arca-arca keagamaan dari bahan logam dalam ukuran kecil seperti ini. Koleksi Arca Dewi Sri ini merupakan hibah yang diberikan oleh Nyonya Anna Jacoba Racing Wilkens, seorang kolektor barang-barang antik asal Belanda yang telah lama tinggal di Indonesia. Arca ini dihibahkan kepada Java Institute sekitar akhir tahun 1920-an, yang kemudian dijadikan koleksi yang dipamerkan oleh Museum Sono Budoyo pada masa awal berdirinya museum hingga saat ini. Koleksi ini merupakan salah satu dari ratusan artefak yang disumbangkan oleh Nyonya Anna kepada museum seperti yang tercantum dalam arsip Belanda yang berjudul The Oudheden Collectie Racing Wilkens. Dewi Sri merupakan salah satu figur tradisional yang dikenal oleh masyarakat Jawa, Sunda, hingga Bali yang memiliki corak kehidupan agraris. Bahkan figur ini kemungkinan sudah dipuja jauh sebelum pengaruh agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Keberadaan tanaman padi dan beras diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar 4.000 tahun lalu, bersamaan dengan masuknya gelombang migrasi kedua komunitas penutur Austronesia. Keberadaan padi amat penting untuk pangan, oleh sebab itu tak heran apabila masyarakat prasejarah kemudian memunculkan mitos mengenai sosok Dewi Padi yang memberikan kesuburan dan kesejahteraan. Kepopuleran Dewi Sri dalam masyarakat agraris di wilayah Nusantara itu yang kemudian menjadi figur ini begitu terkenal. Hingga masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha ke Nusantara pun tak menyurutkan popularitasnya. Justru kemudian muncul dialektika antara tradisi lokal dengan agama Hindu. Dewi Sri kemudian melebur dalam kepercayaan Hindu dan dianggap sebagai manifestasi dari sosok Dewi Laksmi, sang sakti Dewa Wisnu. Dipilihnya Dewi Laksmi tentu mengingat sifat dari pasangannya yakni Dewa Wisnu yang merupakan dewa pemelihara kehidupan ini. Dewi Sri kemudian dikenal juga sebagai Dewi Padi di Jawa. Keberadaan Dewi Sri amat penting dalam tradisi agraris di wilayah Jawa. Banyak ritual upacara yang diselenggarakan untuk memuja Dewi Sri, terutama ketika masa-masa penting saat sebelum dimulainya masa tanam hingga masa panen. Bahkan pada rumah-rumah Jawa tradisional dibangun suatu ruang khusus yang diperuntukkan bagi Dewi Sri untuk singgah yang dikenal dengan pasren atau tempat Dewi Sri turun.
Pasren biasanya berada di bagian tengah rumah yang disebut dengan sentong tengah. Baik sahabat Sono Budoyo, itu dia pembahasan salah satu koleksi Museum Sono Budoyo yang bertemakan Arca Dewi Sri.